Beliau adalah seorang ulama besar, garis keturunan yang bersambung sampai Nabi Muhammad, sang kiai yang menjadi wakil presiden tertua sampai saat ini. Namun, banyak orang yang menganggapnya sebagai alat politik. Penasaran siapa beliau? Oke, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasinya untuk channelku ini. 1, 2, 3, 4, 5. Gas subscribe. Profesor Dr. Honoris Causa Kiai Haji Ma'ruf Amin lahir di Desa Kresek, Tangerang pada tanggal 11 Maret 1943 dengan nama lahiran Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf terlahir dari pasangan Kiai Haji Muhammad Amin dan Hajah Maimunah. Ma'ruf terlahir dari keluarga yang sangat religius. Bahkan ia masih memiliki garis keturunan ulama besar asal Banten yang pernah menjadi imam Masjidil Haram di Mekah bernama Imam Nawawi Al-Bantani, yang juga masih keturunan dengan Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama yang memiliki nasab sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'ruf Amin juga merupakan keturunan ke-12 dari Bupati pertama Tangerang, Raden Arya Wangsakara, pendiri Kabupaten Tangerang, penyebar agama Islam dan pejuang melawan Belanda. Raden Arya Wangsakara disemayamkan di Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Tangerang, Banten. Ayahnya memberi nama Ma'ruf Al-Karhi bukan tanpa sebab, melainkan Kiai Muhammad Amin berharap Ma'ruf Al-Karhi dapat menjadi ahli agama seperti Abu Mahfud Ma'ruf bin Firuz Al-Karhi atau lebih dikenal dengan Ma'ruf Al-Karhi, seorang ahli sufi dari Persia. Nama Al-Karhi pada nama belakang Ma'ruf tidak bertahan begitu lama guys, karena tidak tercatat dalam dokumen-dokumen legal. Dan pada tahun-tahun berikutnya, nama yang dipakai adalah nama ayahnya, yaitu Amin, sehingga namanya berubah menjadi Ma'ruf Amin. Masa kecil Ma'ruf Amin lebih banyak dihabiskan di tanah kelahirannya di Desa Kresek, Tangerang. Dari kecil, Ma'ruf Amin menghabiskan waktunya dengan belajar dan tentunya mengaji. Pagi, Ma'ruf Amin bersekolah di sekolah rakyat. Sorenya belajar mengaji di Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Kresek. Ia juga selama beberapa bulan menjadi santri dan belajar agama di pesantren Citangkil, Cilegon, Banten milik Kiai Haji Syam'un Alwiyah. Ma'ruf Amin kecil mengawali pendidikannya dengan bersekolah di Sekolah Rakyat Tangerang pada tahun 1955. Bersama dengan itu, ia juga mendapat gemblengan pengetahuan agama di Madrasah Ibtidaiyah Kresek, Tangerang, Banten. Setelah lulus dari sekolah rakyat pada berusia 12 tahun, ia melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur dengan masuk ke Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tebu Ireng sampai ke jenjang Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Tebu Ireng. Sepulang dari menimba ilmu di pesantren Tebu Ireng tahun 1961, Ma'ruf Amin pernah masuk ke SMA Muhammadiyah di Jakarta. Ia ingin sekali belajar pengetahuan umum, namun akhirnya tidak diselesaikan. Kemudian ia mondok lagi di beberapa pesantren di Banten dalam waktu yang tidak lama, yakni di pesantren Caringin di Labuan, pesantren Petir di Serang, dan pesantren Pelamunan di Serang pada tahun 1963. Nah, setahun selanjutnya, Ma'ruf Amin kemudian melanjutkan jenjang pendidikan tinggi dengan kuliah di Fakultas Usuluddin Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1964. Selepas tamat perguruan tinggi, sebenarnya ia sempat mendapat tawaran di prajurit kepolisian sekitar tahun 1965.
Akan tetapi, tawaran tersebut ditolaknya bersamaan dengan datangnya penolakan dari pihak keluarganya juga. Selepas kuliah, Ma'ruf Amin mempersunting sang istri, yaitu Ibu Siti Khuriyah pada tahun 1964. Mereka dikaruniai 8 anak nih guys, diantaranya Siti Ma'rifah, Siti Mamduha, Siti Najiha, Siti Nur Aziza, Ahmad Syauqi, Ahmad Muayyad, Siti Hannah, dan Siti Haniatun Nisa. Ia dan keluarga kecilnya mulai menginjakan kaki di kota Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada pertengahan tahun 1964. Saat itu karirnya di bidang sosial dan politik sangat cemerlang. Namun pada tanggal 21 Oktober 2013, sang istri Ibu Siti Khuriyah meninggal dunia di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur setelah 49 tahun pernikahan mereka. 7 bulan kemudian, pada tanggal 31 Mei 2014, Ma'ruf Amin menikahi Wuri Estu Handayani yang telah menjadi janda selama sekitar 2 tahun. Keduanya menjalani ta'aruf secara singkat sebelum akhirnya menikah dalam upacara sederhana di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Ia dikenal memiliki ciri khas memakai sarung yang melambangkan kebudayaan Muslim. Usai mengantongi ijazah sarjana bidang filsafat Islam dari Universitas Ibnu Khaldun, Ma'ruf Amin mengawali karir dengan menjadi guru di sekolah di Jakarta Utara pada tahun 1964 hingga 1970. Di samping mengajar, ia juga menjadi pendakwah. Ia juga menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta pada tahun 1968. Sebelumnya, Ma'ruf Amin telah aktif berorganisasi nih guys di Nahdlatul Ulama. Saat masih kuliah di Universitas Ibnu Khaldun, Ma'ruf Amin pernah memimpin gerakan pemuda Ansor mulai dari menjadi ketua ranting Kecamatan Koja, cabang Jakarta Utara, hingga cabang Jakarta Utara. Ia menjadi ketua GV Ansor Kota Jakarta Utara pada periode 1964 sampai 1966. Tahun-tahun berikutnya, ia aktif juga di PBNU dengan menjadi pengurus di Lembaga Dakwah PBNU Jakarta pada tahun 1977 hingga 1989. Dan pada tahun 1989 sendiri, ia ditunjuk sebagai Khatib Am, yakni posisi senior dalam Syuriah atau Dewan Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama sampai tahun 94. Nah, pada tahun 90-nya, Ma'ruf Amin menjadi anggota MUI Pusat. Selanjutnya, ia lama berkecimpung nih di ormas ini hingga dirinya dipercaya sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat pada tahun 1996. Nah, pada 3 Juni 98, pada era reformasi, Rapat Harian Syuriah dan Tanfidiyah PBNU memutuskan membentuk tim 5 yang diketuai Ma'ruf Amin beranggotakan Kiai Haji M. Dawam Anwar sebagai Khatib Am PBNU, Kiai Haji Dr. Said Akil Siraj, M. Ruzi Munir, dan Ahmad Bagja Sekjen PBNU. Tim 5 inilah yang merupakan cikal bakal kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa. Ma'ruf Amin mengawali karir politiknya pada tahun 1971 dengan menjadi anggota DPR RD DKI Jakarta dari utusan golongan. Berikutnya menjadi anggota DPR dari Partai P3 pada tahun 73 sampai 77. Selanjutnya menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi P3 periode 77 sampai 82. Dan di akhir masa jabatannya, Ma'ruf kembali ke kampus sebagai dosen dari aktivisme sosial. Nah, sejak tahun 90 sendiri, Ma'ruf itu sudah menganggotai Majelis Ulama Indonesia, guys, serta menjadi Ketua Dewan Syariah Nasional dan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat tahun 96. Dan pada era reformasi 98, munculnya banyak partai-partai baru, dan Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Syuro PKB
dan menjadi anggota DPR dari PKB pada tahun 94 sampai 2004. Ia juga pernah menjadi Ketua Komisi 6 DPR RI dari PKB. Dan pada tahun 98 itu pula ia terpilih sebagai Mustasyar PBNU, selanjutnya ia menjadi Mustasyar PKB periode 2002 sampai 2007. Karir Ma'ruf Amin yang dikenal sebagai sebagai ulama sekaligus politikus ini terus meningkat nih guys, baik dari organisasi kemasyarakatan maupun di dunia politik. Ia juga menjadi anggota Komite Ahli Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia pada tahun 99. Dan pada tahun 2001, ia dipercayai sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI hingga 2007. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Harian Dewan Syariah Nasional MUI periode 2004 sampai 2010 dan menjadi Ketua MUI periode 2007 sampai 2010. Dan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ma'ruf Amin diminta menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wakimpres dari unsur ulama yang dilantik pada 10 April 2007 untuk periode 2007 sampai 2008. Dan periode kedua dilantik pada 25 Januari 2010 untuk masa jabatan hingga 2014. Muktamar NU ke-33 di Jombang mengantarkan ulama asal Banten ini juga menjadi pemimpin tertinggi nih guys, sebagai Rois Am PBNU periode 2015 sampai 2020. Bersama dengan itu pula, ia dipercayai para ulama Indonesia untuk memimpin MUI Pusat untuk 5 tahun ke depan dari tahun 2015 sampai 2020. Dalam kaitan dengan jabatannya ini, ia acap kali menjadi narasumber dan rujukan untuk ekonomi syariah. Tak salah jika ia mengemban berbagai jabatan dalam Dewan Pengawas Syariah di berbagai bank dan asuransi syariah, di antaranya di Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Dan pada 7 Juni 2017, Ma'ruf Amin dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai pengurus unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila bersama Megawati Soekarno Putri, Tri Sutrisno Ahmad Syafi'i Ma'arif, Kiai Haji Said Akil Siraj Mahfud MD, Sudamak Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Nah, ini guys yang kita tunggu-tunggu. Pada pemilu 2019, Jokowi mengumumkan bahwa dirinya akan mencalonkan kembali dalam pemilu presiden 2019. Yusuf Kala sebagai wakil presiden petahana tidak dapat mencalonkan diri kembali dikarenakan tidak memenuhi syarat, yaitu karena sudah 2 periode. Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai pasangannya yang berfokus pada beberapa kandidat, termasuk Mahfud MD, seorang mantan Menteri Pertahanan Indonesia dan pernah memimpin Mahkamah Konstitusi sebagai ketua. Tetapi setelah didorong oleh beberapa partai konstituen dari koalisi pemerintahan Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf dipilih sebagai gantinya. Menjelaskan keputusannya, Jokowi merujuk pada pengalaman Ma'ruf Amin yang luas dalam urusan pemerintahan dan keagamaan. Komisi Pemilihan Umum pada akhirnya mengumumkan kemenangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan pasangan ini mendapatkan 55% suara pada 21 Mei 2019. Keduanya pun akhirnya terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019 sampai 2024. Ma'ruf kemudian dilantik sebagai Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2019 di usianya yang menginjak 76 tahun 223 hari. Di usianya tersebut, Ma'ruf pun menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia tertua yang pernah dilantik hingga saat ini. Nah, ada pun beberapa kebijakan yang sudah berhasil direalisasikan Jokowi Ma'ruf Amin adalah pengangkatan 7 staf khusus milenial presiden, namun 2 staf kemudian mundur,
kemudian revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi RUU Cipta Kerja disetujui oleh DPR. Kemudian pada tahun 2020, dunia terdampak pandemi, begitupun Indonesia guys. Sehingga ekonomi melambat bahkan mengalami resesi ekonomi. Namun dalam menghadapi pandemi, pemerintahan tidak tinggal diam pemerintah. Ada beberapa program sosial untuk membantu masyarakat di kala pandemi, seperti subsidi listrik, kartu prakerja, kartu sembako, subsidi upah kerja, subsidi UMKM, bansos tunai, dan bansos sembako. Ya, walaupun kita tahu bersama guys, di mana dananya itu dikorupsi. Oke, lanjut. Kemudian, utang Indonesia sendiri itu sempat mencapai 402 miliar US dollar dan menjadi peringkat ke-6 dunia. Dan tentunya masih banyak kebijakan lain yang beliau kerjakan karena masa jabatan beliau masih berjalan sampai sekarang ini guys, dan berakhir setelah pemilu 2024 nanti. Dan berkaitan dengan Ma'ruf Amin sebagai wapres sendiri, banyak nih orang menilai bahwa gerak Ma'ruf Amin sebagai wapres itu tidak begitu terlihat guys. Sehingga banyak yang menganggap bahwa beliau hanya menjadi alat politik saja. Tapi Kiai Haji Ma'ruf Amin sendiri sempat membantah tuduhan itu guys, dan mengatakan bahwa ketika menjalankan tugas itu tidak perlu diekspos juga. Jadi gitu guys. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Coba komen di bawah. Oke, nah berkaitan dengan pemilu 2024 sendiri, Ma'ruf Amin mengaku bersikap netral tanpa berpihak ke salah satu paslon. Beliau mengatakan bahwa pilihan politik merupakan persoalan hati dan urusan personal, sehingga ia tidak ingin mengumbarnya ke publik. Tapi kalau menurut kalian itu gimana guys? Coba komen di bawah. Oke, sobat-sobat YouTubeku semua, tadi merupakan biografi Wakil Presiden ke-13 kita, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang banyak sekali pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari mulai beliau kecil sampai sekarang. Dan mari kita doakan bersama, semoga beliau sehat selalu, panjang umur, sehingga bisa memberikan wajangan ilmu kepada bangsa ini dan kita diakui sebagai muridnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah. Dan jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.